Bab 449. Aku pasti akan mencabik-cabiknya. Karakter Alexander Y terkenal di seluruh dunia. Dia adalah orang yang sangat bertanggung jawab, tidak akan pernah secara paksa melindungi siapapun untuk masalah pribadi. Bahkan orang tua kandungnya. Jadi, Samuel berani mengucapkan perkataan tersebut. Namun, begitu perkataannya menurun, lalu merasakan tekanan yang mengerikan dari belakang punggungnya. Dalam hati Samuel, duk-duk, dan kemudian menoleh lehernya dengan kaku. Hanya melihat Alexander Y sedang berdiri di belakangnya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Ketua Y, mengapa Anda ada di sini? Wajah Samuel berubah lebih cepat daripada membuka buku. Dia segera tersenyum dan berkata, Ketua Y, Anda silakan duduk, aku pergi membuatkan Anda secangkir teh. Tidak perlu. Alexander Y melambai tangan dan menyela perkataan Samuel, aku tidak punya banyak waktu, berikan orangnya kepadaku saja. Samuel tertegun, dia berkata dengan canggung, Ketua Y, apa maksud Anda? Alexander Y berkata dengan senyuman tipis, kita tidak perlu berpura-pura bodoh, aku datang mengambil Erikin. Oh, ya, atas nama kantor keamanan kota B. Wajah Samuel tiba-tiba menjadi sangat jelek. Menghadapi Alexander Y, hatinya benar-benar takut, tetapi langsung melepaskan Erikin pergi begitu saja. Samuel tidak rela. Jadi, Samuel dengan berani berkata, Ketua Y, Erikin ini adalah penjahat keji. Anda mau mengambil orang boleh, tapi setidaknya berikan aku alasan. Memberimu alasan. Alexander Y menyipitkan matanya, momentum yang sangat menindas datang kepadanya. Samuel hanya merasa gemetar di sekujur tubuhnya, hatinya terasa dingin, bahkan sedikit keringat dingin mengalir dari dahinya. Alexander Y hanya menatapnya selama 3 detik, tetapi bagi Samuel, sepertinya 1 abad telah berlalu. Biasanya kamu tidak berhak untuk menanyakan alasan padaku. Alexander Y berkata dengan santai, tapi aku akan memberimu penjelasan hari ini. Dia adalah orang dari kantor keamanan, bahkan jika ingin diperiksa, juga harus diserahkan ke kantor keamanan. Dan juga, kejahatan di Erikin tidak diketahui jelas, bukti yang kamu berikan juga ada cacat, aku merasa masalah ini masih harus diselidiki dengan cermat. Direktur Chang, apakah menurut kamu alasan ini cukup? Alexander Y berkata sambil tersenyum. Samuel berkata dengan sedikit bingung, kapan Erikin menjadi anggota kantor keamanan? Kenapa, kantor keamanan masih perlu melaporkan pekerjaan padamu? Alexander Y tampak agak tidak puas di keningnya. Samuel segera melambaikan tangannya dan berkata, bukan. Kalau begitu bawalah aku pergi mengambil orang. Sebuah teriakan, Samuel sekejap ketakutan sampai kaki tidak bertenaga. Dia tidak berani bertanya sepatah kata pun lagi, bergegas memimpin jalan, mengarah ke penjara tempat Erikin ditahan. Di penjara, tangan Master Baxing memegang cambuk emas, menghela nafas dan berkata, Erikin, ini mungkin terakhir kali aku memukulmu, kalau dikatakan benar-benar agak tidak rela. Erikin sangat lemah saat ini, terhadap perkataan Master Baxing, dia tidak ingin menghiraukan sama sekali. Siapa yang dapat mengira aku Master Baxing masih bisa memukul seorang superior master? Master Baxing berkata dengan sedikit merasa puas diri. Pada saat itu, Samuel serta Alexander Y lainnya berjalan masuk dari luar. Samuel menyapu pandangan ke Master Baxing, berkata dengan dingin, kamu keluar saja. Baik, Direktur Chang. Master Baxing tidak berani bicara banyak, menoleh dan berjalan menuju pintu luar. Tunggu. Di saat itu, suara Ketua Navia Jiang terdengar di telinganya. Matanya yang panjang dan sipit menyapu ke Master Baxing, sementara jari-jarinya yang ramping mengarah ke Erikin. Kamu yang memukulnya? Ketua bertanya dengan ekspresi dingin. Master Baxing berkata dengan agak canggung, aku yang memukulnya, tapi... Plak. Perkataan Master Baxing masih belum selesai bicara, Ketua sudah memberi 1 tamparan, langsung memecahkan kepala Master Baxing. Adegan ini membuat suasana di tempat itu menjadi sangat mencekam. Mata Navia Jiang tertuju pada Samuel, meskipun sepatah kata pun tidak ngomong, tapi maksud peringatannya itu sudah sangat jelas. Samuel menggigit giginya, hatinya penuh rasa kebencian terhadap Navia Jiang,
bahkan muncul rasa balas dendam. Navia, sudahlah, cepat bawa dia pergi. Saat ini, sikap Alexander Y malah membuat Samuel merasa sesak. Navia. Alexander Y yang selalu tidak tersenyum, tak sangka bisa memanggilnya Navia. Dua orang ternyata akrab sampai begitukah? Terpikir sampai sini, Samuel hanya merasakan punggung belakangnya menggigil. Tak heran kediaman Dewa Pengobatan bisa bertahan begitu lama pun tidak jatuh, ternyata masih ada hubungan yang begitu kuat di baliknya. Buka ikatan rantainya. Navia Jiang mengerut kening berkata. Samuel sadar kembali, dia mengangguk dengan cepat dan berkata, oke, aku akan melepaskannya. Kemudian, Samuel berteriak dengan keras, si botak itu keluar dari tempat gelap lagi. Kepala botak muncul, tangannya terlipat dan berkata, salam kepada ketua Y, salam kepada ketua. Jangan buang waktu lagi. Alexander Y mengerutkan kening berkata, baik. Kepala botak sedikit mencondongkan badan, lalu melafalkan rumusnya. 8 rantai itu tiba-tiba bergemerincing, dalam penjara muncul cahaya keemasan. Setelah beberapa detik, beberapa rantai itu menghilang. Dan badan Erikin turun dari tengah udara. Navia Jiang mengulurkan tangan dengan cepat, sebuah energi internal yang lembut, menahan tubuh Erikin, membiarkannya jatuh perlahan. Apa masih bisa jalan? Navia Jiang bertanya dengan sedikit asal. Erikin mengertakkan gigi dan mengangguk, bisa. Hai men, aku akan membawamu keluar sekarang. Kemudian, Navia Jiang berjalan ke arah keluar penjara. Erikin mengikuti. Ketika berjalan sampai di pintu, Erikin tiba-tiba tampak orang gila saja, berlari mati-matian menuju bagian terdalam dari penjara. Tapi dia berlari tidak sampai 2 langkah, sudah ditangkap oleh beberapa orang yang di tempat. Erikin mati-matian melepaskan tubuhnya, mengertakkan gigi dan berteriak, lepaskan aku. Erikin. Alexander Y tampaknya agak tidak puas. Jangan main-main. Erikin ditahan oleh beberapa orang, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menatap Samuel dengan ketat, berkata-kata demi kata, Samuel tua bangkai, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Asosiasi Budo Kota B pasti akan hancur menjadi abu. Di depan muka Alexander Y, Samuel tentu saja tidak akan mengatakan apa-apa. Jika ada masalah, pulang dulu baru dibicarakannya. Navia Jiang mengangkat tangannya, meletakkannya di dahi Erikin. Sebuah kekuatan lembut tiba-tiba melanda, tidak lama, Erikin merasa ngantuk dan pingsan. Pada saat Erikin bangun kembali, sudah berada di dalam kediaman Dewa Pengobatan. Di sampingnya berdiri Davison Su, Deskarman serta Agnes Lin dan lainnya. Kamu sudah sadar. Setelah melihat Erikin sadar, semua orang tampak terkejut. Guru, bagaimana dengan badanmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Davison Su berkata dengan sedikit kebencian. Erikin memandangnya, lalu berkata, di mana ketua? Apakah Alexander Y masih di sini? Semua orang saling memandang, dan kemudian, Agnes Lin berkata, mereka sedang mempertimbangkan, kalau tidak kamu duluan. Aku ingin menemui mereka. Erikin memotong perkataan Agnes Lin, sekarang juga mau langsung menemui mereka. Setiap orang tidak punya pilihan, terpaksa mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, aku akan menginformasikan kepada Tuan Ketua. Tak lama kemudian, Ketua dan Alexander Y datang dari luar. Erikin memandang ke Davison Su dan yang lainnya, kalian keluarlah dulu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.